Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat bertemu kembali dalam perkuliahan pendidikan agama Kristen Protestan. Kita bersyukur saat ini boleh dipertemukan kembali, ya. Dan saya berharap seluruh rekan-rekan mahasiswa Universitas Prima Indonesia, khususnya yang mengambil kuliah pendidikan agama Kristen Protestan dengan saya, kita diberikan Tuhan kesehatan, ya, amat terlebih di dalam menghadapi situasi dan kondisi kita bangsa kita saat ini yang masih dilanda oleh COVID-19. Dan tentunya saya juga berharap supaya kita, ya, seluruh mahasiswa-mahasiswi Universitas Prima Indonesia tetap mengikuti prosedur-prosedur yang sudah disampaikan oleh pemerintah kita. Oke, sebelum kita memulai perkuliahan kita seperti biasa kita akan baca beberapa ayat Alkitab, lalu nanti kita berdoa, ya. Kita ambil Alkitab kita atau Alkitab elektronik yang ada di tangan kita. Saya berikan kesempatan 1 menit untuk mempersiapkannya. Oke, kalau sudah, kita sama-sama buka Alkitab kita dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Sekali lagi 1 Korintus 15 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-7. Saya akan membacakannya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan, dan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari antara mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Demikian firman Tuhan. Kita akan berdoa, ya. Silakan berdoa, ya, dalam hati masing-masing, pribadi lepas pribadi, ya. Saya berikan waktu 1 menit untuk berdoa masing-masing. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan atas anugerah dan kebaikan Tuhan. Sampai saat ini Engkau masih menolong kami, memberikan kami kesehatan Tuhan. Sebentar Bapa kami akan masuk perkuliahan kami, yaitu perkuliahan mata kuliah pendidikan agama Kristen Protestan. Biarlah kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami. Engkau berkati juga setiap mahasiswa-mahasiswi yang mengikuti perkuliahan ini, sehingga mereka memahami apa yang mereka pelajari saat ini Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, minggu yang lalu kita sudah masuk dalam satu topik yang begitu penting, yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ataupun orang Kristen, yaitu konsep Tuhan yang Maha Esa menurut iman Kristen. Ya, kita awali dari istilah dan pengertian agama, lalu pengertian agama menurut para sosiolog ataupun beberapa tokoh, lalu bagian B-nya konsep Tuhan yang Maha Esa, ya. Bukti-bukti adanya Tuhan Allah, ada beberapa argumentasi, bahkan juga hakikat Tuhan Allah. Ini menurut para agama primitif ataupun agama suku, agama Hindu, dan juga agama Buddha,
agama Islam, ya. Nah, hari ini dalam pertemuan kita ini kita akan melihat hakikat Tuhan Allah menurut agama Kristen, ya. Sekali lagi, hakikat Tuhan Allah menurut agama Kristen, sehingga nanti ya lewat perkuliahan ini kita dapat mengetahui, kita dapat memahami, bahkan juga kita dapat membandingkan ya antara konsep-konsep Tuhan Allah dalam setiap agama-agama yang ada, sehingga di awal-awal dalam topik ini saya sampaikan ya, saya munculkan di situ satu pertanyaan lewat pembelajaran ini, lewat perkuliahan ini, sehingga kita bisa mengetahui apakah Tuhan semua agama-agama itu sama, ya. Oke. Iman Kristen meyakini bahwa Allah itu adalah Esa. Dan itu dapat kita lihat dalam ayat-ayat Alkitab berikut. Jadi memang di dalam Alkitab ini ya sangat banyak sekali yang mengungkapkan bahwa Allah itu adalah Allah yang Esa. Banyak Alkitab, banyak kitab-kitab yang dituliskan, ya, banyak kata Esa di dalam Alkitab ini yang dituliskan secara jelas, baik nanti kita lihat di dalam Perjanjian Lama maupun dalam Perjanjian Baru. Oke. Kita lihat dalam Ulangan 6 ayat 4. Dengarkanlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, ya. Tuhan itu Esa. Itu Ulangan 6 ayat 4. Lalu juga di dalam Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Sekali lagi, Maleakhi 2 ayat 15, bukankah Allah yang Esa menjadikan mereka daging dan roh? Nah, itu yang bisa kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, ya. 2 saja kita ambil, ya. Lalu kita melihat dalam Kitab Perjanjian Baru. Kita sama-sama buka Alkitab kita, 1 Timotius 1 ayat 17. 1 Timotius 1 ayat 17. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Ya, sekali lagi, hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tak nampak, yang Esa. Lalu 1 Timotius 2 ayat 5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Jadi seperti yang saya katakan tadi, bahwa di Alkitab ini ya dicatatkan sedemikian rupa konsep ataupun tentang kata Esa itu sendiri. Lalu pertanyaannya, mengapa Kristen memiliki konsep Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Ya, sekali lagi, mengapa kekristenan memiliki konsep Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus? Ya. Ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sementara tadi di satu sisi dikatakan bahwa kekristenan, ya, bahkan juga di dalam Alkitab dicatatkan di situ adalah Allah yang Esa. Nah, kalau kita lihat ini seolah-olah bertolak belakang, seolah-olah bertentangan, ya. Di satu sisi dikatakan Allah yang Esa, tetapi di sisi yang lain dikatakan Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. Nah, itu sebabnya nanti akan kita lihat kira-kira maksudnya apa. Istilah Esa dalam bahasa aslinya dipakai kata ekat, yang berarti satu. Tetapi selain kata satu, kata ekat ini bisa juga saja, ya. Jadi ada satu, ada juga bisa artinya saja. Misalnya hanya dia saja. Nah, ada kata saja di situ.
Arti satu di sini sama dengan kata satu dalam dua menjadi satu. Satu daging. Ya. Kejadian 2 ayat 24. Dari uraian di atas teranglah kiranya bahwa kata ekat atau esa di dalam pengakuan iman Israel sekali-kali bukan dimaksud guna menekankan kepada satunya angka secara matematis. Ya, jadi kata satu tadi di dalam bahasa Ibrani tadi, yaitu ekat tadi, dalam konsep iman orang Ibrani ataupun bangsa Israel bukan dilihat dari secara matematis, ya satu-satu, bukan, ya. Sebab hal yang demikian memang tidak pernah dihadapi oleh Israel. Israel tidak pernah dihadapkan dengan persoalan ada Allah satu atau lebih dari satu. Dewa-dewa atau berhala-berhala atau Allah-Allah yang lain tidak pernah dipandang sebagai Allah. Bagi Israel persoalannya bukan ada yang ilahi secara umum, lalu Yahweh juga disebut yang ilahi. Bagi Israel tidak ada ketuhanan dalam arti yang umum. Lalu Yahweh atau YHWH adalah termasuk ketuhanan itu. Bagi Israel, Yahweh adalah satu-satunya yang ilahi. Atau lebih tepat, Yahweh adalah satu-satunya Tuhan. Di luar Tuhan atau Yahweh tidak ada yang dapat disebut Tuhan. Sebab bagi Israel hanya Yahweh lah yang telah memperkenalkan diri sebagai Allah. Ya. Jadi jelas sekali di sini kita lihat dalam pemahaman konsep Israel, ya, kalaupun misalnya ada yang bangsa-bangsa lain punya dewa-dewa, punya ilah, ya, bagi bangsa Israel itu tidak ada, ya. Karena apa? Karena bagi mereka yang Allah yang menyatakan diri itu hanya satu, ya, itulah Allah atau yang seringkali disebut dengan Yahweh. Oke. Lalu kita akan masuk dalam Allah Tritunggal, sehingga nanti, ya, bisa kita lihat apa maksudnya Allah yang Esa dan juga Allah Tritunggal tadi. Apakah itu bertolak belakang? Doktrin mengenai Tritunggal merupakan pokok penting dalam iman Kristen. Perlu kita ketahui bahwa istilah Tritunggal atau Trinitas tidak akan kita temukan dalam Alkitab. Ya memang kata Tritunggal itu sendiri tidak kita temukan di dalam Alkitab ini. Sehingga kita tidak perlu terkecoh, ya, atau gundah gulana ketika misalnya orang lain mengatakan, coba tunjukkan kepada saya kalau di Alkitab itu ada dituliskan Tritunggal atau Trinitas, ya. Kita tidak usah gundah gulana, karena memang di dalam Alkitab kata Tritunggal tersebut, kata Trinitas tersebut tidak ada dicantumkan memang di dalam Alkitab tersebut, ya. Nah, istilah Tritunggal, istilah Trinitas ini dipergunakan hanya untuk menjelaskan ketritunggalan Allah tadi, ya. Allah Bapa, Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus, ya. Jadi ini hanya dipakai untuk menjelaskan istilah tersebut, ya. Sekali lagi, kata Tritunggal itu dipakai untuk menjelaskan, ya, menjelaskan ketritunggalan Allah itu sendiri, yaitu Allah yang terdiri dari 3 pribadi yang berada bersama dalam kekekalan. Allah Tritunggal tidak berarti ada 3 Allah, ya. Sekali lagi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus bukan berarti ketiganya ini, ya, atau ada 3 Allah, bukan, ya. Tritunggal berarti satu Allah. Nah, satu Allah yang Esa, yang terdiri dari tiga pribadi. Sehingga tadi kalau kita di awal tadi di Alkitab ini berbicara juga tentang Allah yang Esa dan berbicara tentang juga Allah Tritunggal, ya. Jadi itu tidak bertolak belakang, ya. Tetapi Allah yang Esa itu, ya, memperkenalkan dirinya, ya, lewat tiga pribadi. Oke. Ini kata Trinitas ataupun Tritunggal itu sendiri dipergunakan sebagai usaha untuk menjelaskan kepenuhan dari Allah, baik dalam hal keesaannya
maupun dalam hal keragamannya. Dan istilah ini ya dicetuskan oleh seorang bapak gereja yang bernama Tertullianus. Allah Tritunggal merupakan sebuah konsep untuk menjabarkan Sang Pencipta dalam iman Kristen. Untuk memahami Allah yang harus dimulai dari kesadaran bahwa Allah yang tak terbatas melampaui akal manusia yang terbatas. Itu sebabnya sesungguhnya manusia yang terbatas tidak mungkin mempelajari Allah yang tidak terbatas. Tetapi hal itu tidak berarti bahwa manusia tidak bisa menjelaskan siapa Allah. Tentunya manusia dapat mengenal Allah sebatas Allah menyatakan dirinya kepada manusia di dalam firman Allah. Jadi memang kita tahu bahwa Allah itu adalah Allah yang tidak terbatas. Ya, sementara kita manusia adalah terbatas. Jadi coba bayangkan, kita ingin menyelidiki, kita ingin mengetahui tentang Allah yang tidak terbatas itu. Sebenarnya sesuatu hal yang di luar daripada jangkauan pemikiran manusia. Kenapa? Yang terbatas mencoba menyelidiki sesuatu hal yang tidak terbatas, ya. Nah, itu sebabnya tadi dikatakan di sini manusia dapat mengenal Allah sebatas Allah menyatakan dirinya kepada manusia. Lewat apa? Lewat Alkitab. Jadi kita mengenal Allah sebatas Allah memperkenalkan dirinya, ya, sebagaimana yang dicatatkan di dalam Alkitab. Kita akan melihat Allah Tritunggal dalam Perjanjian Lama. Ayat pertama kali menyiratkan mengenai ketritunggalan dalam PL adalah, kita lihat ya, dalam Kejadian 1 ayat 26 dan Kejadian 11 ayat yang ke-7. Silakan buka Alkitabnya. Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lalu Kejadian 11 ayat 7. Kejadian 11 ayat 7. Baiklah kita turun dan mengacau-balapan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Di dalam kedua ayat ini kita menemukan kata kita. Ya, kata kita. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya. Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Saya coba memberikan waktu kepada seluruh mahasiswa yang mendengar, yang mengikuti perkuliahan ini. Kira-kira kata kita di situ yang dimuat di dalam Alkitab tersebut, itu kata kita di situ maksudnya, kita di situ maksudnya siapa? Ya, sekali lagi kata kita di situ ditujukan kepada siapa? Maksudnya siapa? Baiklah kita menjadikan manusia menurut rupa, gambar dan rupa kita. Nah, kira-kira ini ditujukan kepada siapa kata kita tersebut? Ya. Nah, apakah Allah sedang berkata, ya, mengatakan kepada ciptaan lainnya, kepada malaikat? Allah mengatakan seperti ini kepada malaikat, mari kita. Artinya Allah sedang mengajak malaikat. Untuk apa? Untuk menciptakan manusia. Nah, kalau ini ditujukan kepada, katakanlah Allah mengajak
ciptaan lain atau misalnya malaikat, Allah ajak untuk menciptakan manusia. Berarti malaikat juga adalah pencipta. Kalau kata kita ini ditujukan juga kepada malaikat. Ya. Salah satu contoh, misalnya saya ajak salah satu ataupun beberapa orang dari mahasiswi Universitas Prima Indonesia. Yuk, kita buat lukisan di sini. Saya libatkan beberapa orang ya untuk melukis ini. Saya ajak mereka. Mari kita membuat gambar di sini. Berarti mahasiswa yang saya ajak itu untuk menggambar, berarti mereka ikut di situ. Ya. Berarti mereka juga ikut membuat sebuah lukisan tersebut. Jadi kalau kata kita, ya, ditujukan juga kepada para malaikat. Allah mengajak para malaikat untuk menjadikan manusia menurut gambar dan rupa mereka. Ya, berarti malaikat itu pencipta. Kalau malaikat itu pencipta, berarti Allah ya sama dengan malaikat itu. Padahal kita tahu bahwa malaikat itu adalah ciptaan. Ya, itu yang pertama. Jadi sebenarnya dalam kata kita ini, ya, ini sudah menjadi menyaratkan, tersirat di dalamnya Allah Tritunggal tadi. Kenapa? Karena kita itu berarti lebih dari satu. Jamak. Ya. Kata kita merupakan bentuk jamak. Terlihat jelas bahwa sejak awal penciptaan, ketiga pribadi Allah telah bekerja sama untuk menciptakan alam semesta ini. Demikian juga dalam Kejadian 1 ayat 2 bahkan menegaskan peran roh Allah dalam penciptaan. Jadi kata kita di situ itu bentuknya jamak. Ya. Jamak artinya ya ketiga pribadi tadi, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Ya. Berarti sejak awal juga sudah bekerja sama untuk menciptakan alam semesta ini. Tritunggal terdiri dari tiga pribadi. Ya. Ini banyak sekali ayat-ayatnya. Kejadian 1 ayat 1, Kejadian 1 ayat 26, 3 ayat 22, 11 ayat 7, Yesaya 6 ayat 8, 48 ayat 16, baru Matius 3 ayat 16, dan lain sebagainya. Untuk ayat-ayat dari Perjanjian Lama, pemahaman bahasa Ibrani sangatlah menolong. Ya, nah kita kan lihat dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Ibrani. Dalam Kejadian 1 ayat 1, kata Elohim adalah dalam bentuk jamak. Dalam Kejadian 1 ayat 26, 3 ayat 22, 11 ayat 7, dan Yesaya 6 ayat 8, kata jamak kita yang digunakan. Ya, ingat kata kita tadi. Dalam bahasa Inggris hanya ada dua bentuk kata. Ya, tunggal dan jamak. Dalam bahasa Ibrani ada 3 macam bentuk kata. Tadi di dalam bahasa Inggris tunggal dan jamak. Ya. Hanya 2 ini bentuk kata. Sementara di dalam bahasa Ibrani ada 3 bentuknya. Yang pertama tunggal, dual, dan juga jamak. Sekali lagi dalam bahasa Ibrani ada 3 bentuk kata. Ya. Tunggal, dual, dan juga jamak. Dual hanya digunakan untuk 2. Ya. Kalau tunggal itu kan berarti 1. Dual dipergunakan hanya untuk 2. Ya. Bentuk dual digunakan untuk hal-hal yang berpasangan. Misalnya nih, tangan. Ini dual ini. Ini telinga. Ini
mata, ya. Lalu ini kaki kita ini, itu yang disebut dengan dual, yang berpasang-pasangan, ya. Mata, telinga, tangan, dan lain sebagainya. Nah, kata Elohim dalam kata ganti kita adalah dalam bentuk jamak. Jamak berarti lebih dari satu, lebih dari dua. Ya, kalau tadi sekali lagi dalam bahasa Inggris bentuk kata itu hanya dua, ya, tunggal dan jamak. Dalam bahasa Ibrani ada tiga, ya, tunggal, dual, dan jamak. Nah, di dalam Kejadian tadi dikatakan di situ bahwa kata kita jamak berarti lebih dari satu, lebih dari dua, berarti tiga. Nah, itu yang bisa kita lihat beberapa ayat Alkitab, ya, mengenai Tritunggal dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita akan lihat dalam perjanjian baru. Jadi kalau di dalam perjanjian lama tadi, ya, ada beberapa ayat-ayat Alkitab yang sudah mengisyaratkan, ya, menyiratkan kata Tritunggal tersebut, ya, ataupun pribadi ketiga tersebut. Matius 3 ayat 16 sampai 17. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Apa yang mau disampaikan di sini? Ya. Dikatakan di situ, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga. Yang pertama tadi Roh Allah, lalu ada terdengar suara dari surga. Ini sudah dua pribadi. Gak mungkin malaikat yang kedengaran suaranya tersebut. Ini pasti Bapa. Lalu dikatakan di situ, "Inilah anak yang kukasihi." Inilah anak yang kukasihi. Maksudnya ya Yesus, ya. Jadi di dalam Matius 3 ayat 16 sampai 17 itu sudah ada tiga pribadi. Bapa, Roh Allah, dan juga Yesus. Matius 28 ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ya. Dan Roh Kudus. Oke. Lalu kita lihat lagi. Yohanes 1 ayat 1. Dikatakan di situ, "Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah." Oke, kita akan pelan-pelan di sini. Ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Pada mulanya adalah firman. Ya. Firman itu dikatakan bersama-sama dengan Allah. Ya, lalu dipertegas lagi situ, firman itu adalah Allah. Berarti dengan kata lain, firman itu adalah dengan Allah. Bukan hanya sekedar bersama-sama dengan Allah. Ya. Firman itu bukan hanya sekedar bersama-sama dengan Allah. Tetapi juga dikatakan di sini bahwa firman itu adalah Allah. Oke. Lalu siapa yang dimaksud dengan firman di situ? Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita. Ya. Yohanes pasal 1 ayat 10. "Ia telah ada di dalam dunia,
dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenal dia. Sekali lagi, ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia telah ada di dalam dunia. Ia siapa? Berarti firman tadi. Tadi dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ia telah ada di dalam dunia. Berarti firman itu telah ada di dalam dunia. Allah itu telah ada di dalam dunia. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya, yaitu sebagai anak tunggal Bapa. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi firman yang di ayat Yohanes 1 ayat 1 tadi, itulah yang menjadi manusia. Kalau tadi dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, firman itulah atau Allah itulah yang menjadi manusia. Siapa dia yang manusia yang waktu sini? Dikatakan di situ tadi, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Tuhan katakan seperti ini, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Artinya, berarti firman yang dimaksud tadi di dalam ayat yang keempat, dan sudah ada di tengah-tengah dunia, berarti itu adalah pribadi daripada Tuhan Yesus. 1 Yohanes 5 ayat 7, sebab ada 3 yang memberi kesaksian di surga, yaitu Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Bapa, Firman, yaitu Yesus, dan ayat-ayat tersebut dengan baik menjelaskan bahwa Allah Tritunggal adalah 3 pribadi yang esa, yaitu Allah Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan juga Roh Kudus. Istilah pribadi sama sekali tidak berarti adanya perbedaan di dalam esensi. Semua pribadi pada diri Allah memiliki atribut lain. Bapa adalah Allah, Anak adalah Allah, dan Roh Kudus adalah Allah. Setiap pribadi dalam Trinitas memiliki peranan yang berbeda. Karya keselamatan dalam pengertian tertentu merupakan pekerjaan dari ketiga pribadi Allah Tritunggal. Namun di dalam pelaksanaannya ada peran yang berbeda yang dikerjakan oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus kepada banyak Allah. Kepercayaan Kekristenan adalah monoteisme, artinya percaya kepada Allah yang satu, atau yang disebut tadi Allah yang esa. Bisa dilihat di materi pembelajaran yang sudah saya taruh di Spada, itu bisa diulang kembali sehingga mahasiswa-mahasiswi lebih memahaminya lagi. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Sekali lagi, untuk menyelesaikan perkuliahan ini nanti, jangan lupa berdoa supaya Tuhan tetap tolong dalam mengikuti perkuliahan secara online ini. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, apa yang sudah kami pelajari Tuhan, biarlah Engkau yang menolong sehingga kami Tuhan boleh mengerti, memahaminya dengan baik Bapa. Bahkan pembelajaran hari ini boleh kami terapkan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.